bagaimana di dalam zakat dagang ini diatur oleh Islam kapan dia mulai dagang. Itulah haulnya dia. Namun akan meninjau pada modal yang dialokasikan dalam berbisnisnya. Contoh, ini bulan apa ini ya? September. Kita rencana dagang, niat itu dari 1 Januari pengen dagang. Grand openingnya di September atau di Agustus dah umpamanya, biar enggak kejauhan kalau kemudian September. Di 17 Agustus hari kemerdekaan kita niat dagang, ada niat mau dagang, semacam apa yang dilakukan jual spare part dan seterusnya. Maka kapan kita ngitung setahunnya dari dagang ini, maka dilihat daripada modal kita dagang. Karena prinsip dalam zakat dagangan yang paling pokok 2, ini enggak lepas. Yang pertama nisab, batas minimum wajib zakat. Yang kedua adalah haul, 1 tahun daripada dagangan dia. Cuman ngitung setahun ini dalam dagang ada 2 yang diatur oleh agama, Pak Toto. Apa itu? Yang pertama ngomongin modal. Apakah modal bisnis kita mencapai senisab atau tidak? Biar gampang, senisab itu 80 gram emas. Kalau emas itu segram adalah 700.000, maka 700 ke 7 kali 8, 56 juta, begitu. Bila kemudian modal dagang kita adalah 100 juta modal awal, artinya lebih dari 56 tuh, artinya senisab lebih tuh. Maka kita mulai niat dagang 17 Agustus, tapi grand openingnya akhir September. Buka kiosnya nih, persiapan segala macem, barang-barang dan lain sebagainya. Begitu, tempat parkir dan segalanya, masang lampu, masang ini. Kita rencananya di 1 Oktober buka. Maka karena modal kita mencapai senisab 56 juta ke atas, maka ngitung setahunnya dari niat dagang, bukan dari grand opening. Niat dagang 17 Agustus, ya 17 Agustus. Walaupun bukanya 1 Oktober. Tapi bila modal kita tidak mencapai senisab, cuman 10 juta modal awalnya atau 5 juta, seperti teman kita nih, ada yang hadir dagang abu gosok, enggak banyak modalnya, nah, itu dikit, atau dagang balon kan dikit ya, maka 5 juta 10 juta niatnya 17 Agustus, grand openingnya 1 Oktober, maka karena tidak mencapai senisab per 1 Oktober itu hari ulang tahun perusahaan dia, hari ulang tahun perusahaan dia. Oleh karena itu yang dilakukan Pak Toto adalah memotong 10% dalam setiap keuntungan, begitu ya tadi ya. Baik, dari setiap yang ada dipotong 10% dengan rumusan 2,5% zakat, 75% sodako. Ini adalah yang sodako sangat bagus. Kami sangat girang dengan aturan Bapak. Moga Bapak ini usahanya makin maju, makin berkah. Cuman bukan pada bagian zakat. Kalau bab sodako tidak ada persentase. Mau 10% silahkan, mau berapa persen silahkan. Tapi nanti pas udah setahun, daripada dagangan spare part kita itu harus dihitung oleh Pak Toto berapa duit yang ada di apa namanya, di kas. Baik, berapa duit yang ada di kas dan berapa spare part yang belum laku, itu harus dihitung semuanya.
Yang ada di kas biar gampang ada 100 juta, tapi ada spare part macem-macem yang totalnya itu 900 juta, cuman belum laku totalnya. Maka 100 juta uang cash ditambah yang berbentuk barang 900 juta bentuknya barang, maka totalnya berarti 1 miliar. Maka zakatnya 25 juta rupiah. Itu zakatnya. Dikit zakat mah. Tapi tindakan Pak Toto dengan memotong keuntungan 10% untuk sodako, yang 25% untuk zakat, ini yang 25% ini tak usah sodako aja, entar zakat pada saat dimana dia haul. Kalau mau diniatin zakat yang 2,5% itu namanya zakat muajjalah, zakat yang disegerakan. Syaratnya terlalu banyak. Kalau tiap bulan atau tiap keuntungan dipotong untuk zakat, belum tentu mencapai semodal, mencapai ini bakal menjadi kendala. Ketika dagang rugi, gua udah zakat masih rugi juga, padahal kita menyalahi aturan agama. Zakat yang disegerakan itu dihitung pada akhir tahunnya mencapai senisab apa kagak. Kalau kemudian sesudah haul tidak mencapai senisab, duit yang udah dibagi fakir miskin tuh boleh diambil lagi karena kita belum wajib zakat, tapi duitnya udah hilang kemana-mana, kan udah dibagi. Oleh karena itu cara ngitung zakatnya Pak Toto, setahun daripada dagangan Pak Toto untuk zakat. Adapun dari keuntungan memotong untuk berbagi itu adalah bagus. Kenapa orang non muslim usahanya bagus-bagus? Sebab mereka memang gereja memotong kepada mereka penghasilannya 10% harus dipotong. Sedang janji Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Anda berinfak, agamanya apa kek? Yang Anda berinfak ini non muslim kek, saya kasih ganti berlipat-lipat. Mereka berinfaknya 10%, maka mereka maju usahanya karena banyak mereka berinfaknya. Kalau kita ada kotak amal Jumat aja lewat merem, udah lewat melek lagi tuh mata ada remote-nya. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Oleh karena itu Pak Toto kembali untuk zakat berniaga ada haul, ada nisab. Maka haulnya kapan Pak Toto mulai dagang? Apakah kemudian mulai dagang 1 Januari? Ya berarti haulnya 1 Januari. Tapi kalau modalnya mencapai senisab, nanti di depan ini akan dijelaskan oleh Fathul Muin. Maka dari mulai niat berbisnisnya walaupun belum buka, kalau kemudian mencapai 1 nisab modalnya. Jadi itu udah bagus tindakan itu. Yang penting tiap setahun dihitung semuanya berapa duit di kas dan yang berbentuk barang non aset. Kalau aset nggak usah masuk. Contoh dagang bakso, mana aset mana komoditi. Duit di kas ada berapa dagang bakso? Anggap ada 20 juta. Itu duit dilaci setelah kita dari dagangan kita. Maka dilihat barang-barang nih, mana aset mana komoditi. Aset tidak diperjualbelikan, komoditi diperjualbelikan. Contoh gerobak. Kalau gerobak itu didagangin gak sih sama yang dagang bakso? Kagak, ini aset, jangan dihitung. Sendok didagangin gak? Jangan, walaupun ada 100. Mangkok didagangin gak? Jangan. Mie dagangin. Kecap dagangin. Sasa dagangin. Cabe didagangin, dihitung. Ada berapa Indomie, berapa karton, kecap berapa karton di gudang kita, ada berapa karton, semuanya dihitung. Di total berapa waktu belinya itu dihitung, ternyata total ada 80 juta berbentuk barang dan duit cash 20 juta, berarti 20 juta plus 80 juta berbentuk barang 100 juta lah, maka zakat 2,5 juta. Itu begitu, itu baru zakatnya. Namun Pak Toto
Di dalam mengeluarkannya enggak asal ngeluarin, karena dalam zakat ada aturannya. Enggak semua orang bisa nyuci pakaian, nanti dicuci sama dia digot. Maka diatur oleh agama siapa yang berhak menerimanya. Aduh, ini mah panjang ini mah ya, jadi sayanya enggak ke situ-situ dah. Tapi intinya ngeluarin zakatnya kayak begitu, ini duit ditaruh di mana nih dibaginya? Enggak bisa asal bagi. Ada orangnya yang diatur oleh agama, mustahiknya diatur secara syariat, ada yang diatur secara adab. Ini masing-masing ada aturannya. Secara adab ada 6, secara syariat ada 8. Bila tidak kita bagi sendiri, bila bagi sendiri rontok 1 amil, begitu. Kurang lebih ini yang bisa disampaikan, terlalu panjang apa yang Pak Toto sampaikan, tapi mudah-mudahan ini bisa difahami oleh Pak Toto. Wallahu a'lam.